Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita kembali diberi oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Segala puji, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat bersyukur. Berkati kami semua, bagi yang mendengar, bagi yang menyampaikan firman, berkati semuanya. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang tertawa. Tertawa, hahaha, ya. Oke, nah, saya akan bahas di dalam Mazmur 126 ayat 1 dan 2, Pengkhotbah 7 ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Nah, kadang kita melihat, saudaraku, tertawa itu begitu mahal, begitu sulit kelihatannya. Istimewa kalau sikonnya tidak memungkinkan, seperti hari-hari ini. Apa yang mau dibuat tertawa? Sikonnya begitu menjepit dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai orang beriman masih bisa mengekspresikan sukacita yang daripada Tuhan sehingga kita bisa tertawa, bisa bersukacita, ya. Memang saudaraku, tertawa itu orang berkata mahal, ya. Kadang-kadang tertawanya nggak ada artinya. Seperti tadi kita Pengkhotbah 7 ayat yang ke-6. Kalau saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini, Pengkhotbah 7 ayat 6. Tawa orang bodoh tidak berarti seperti bunyi duri dimakan api. Jadi letek sudah selesai. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Nah, ada bermacam-macam tertawa, dari yang sehat, dari yang bermutu, sampai yang sia-sia. Itu semua tergantung dari orangnya dan dari peristiwanya. Sebab itu, ada tertawa orang benar dan ada tertawa orang dosa. Ada tertawa waktu senang dan waktu susah. Nah, sekarang kita melihat Romawi 1, penyebab tertawa. Ya, Romawi 1, penyebab tertawa. Biasanya karena ada sebab-sebab yang menyenangkan. Misalnya, wah, saya lulus. Nah, dia lompat sukacita. Wah, saya diterima bekerja. Saya lulus testingnya, dan seterusnya, saudaraku. Ada juga yang tertawa, dia sangat bersukacita, dapat jodoh. Ya, dapat jodoh. Terus, tahu-tahu dapat bonus dari bos. Wah, pasti senang, pasti bersukacita. Juga hal-hal yang lucu. Mungkin dalam suatu keluarga yang baru menikah, terus habis itu dikaruniai anak. Dia lihat anaknya tuh lucu sekali. Sampai dia tersenyum, tertawa sendiri. Karena melihat itu anak. Ada juga yang sudah opa, oma. Lihat tingkah laku cucunya. Dia senang, dia gembira begitu. Ini hal-hal
lucu saudaraku. Bisa juga karena hal-hal yang jahat. Tertawa, tapi tertawanya sinis, saudara. Misalnya begini. Orang ini benci banget dengan seseorang. Ada yang dibenci. Tahu-tahu terpenuhi kebenciannya. Tahu-tahu orang yang dibenci itu mengalami susah, mengalami bangkrut, mengalami sakit penyakit, dan lain sebagainya. Dan orang ini merasa puas. Ya, merasa puas sekali karena bencinya tersalurkan. Ya. Bencinya tersalurkan. Dia puas sekali, puas. Nah, kalau mungkin orang tanya, ya dia malu. Dia tidak mungkin, ya saya benci seseorang, terus orang itu gulung tikar, orang itu sakit, apalagi orang itu mati. Ya, dia nggak mungkin berkata gitu karena itu menyangkut nama baiknya dia sendiri, saudaraku. Ya, nah, orang berdosa juga tertawa, saudara. Orang menang judi, tertawa, senang, tapi tertawa di atas penderitaan orang lain yang kalah. Orang mabuk minum minuman keras, tertawanya sia-sia, gak terkontrol, saudaraku. Mungkin sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa seks. Wah, dia tertawa, dia bersukacita dan sebagainya. Ini tertawa penyakit, bukan tertawa yang sehat. Ya. Romawi 2, tertawa bisa terjadi dari dalam. Memang di dalam hatinya orang itu ada sukacita, ya. Tertawa macam ini biasanya ada terus-menerus mengalir, ya. So dari dalam hatinya memang ada sukacita, ada sumber sukacitanya, saudaraku. Kalau saya beri satu ilustrasi begini. Rumah kita tersalur ke PAM, perusahaan air minum. Nah, otomatis kalau kita buka keran, air dari PAM mengalir. Itu dengan catatan, kalau tidak musim kemarau yang panjang, kalau musim kemarau sampai 9 bulan, apalagi 1 tahun tidak ada hujan, bisa-bisa kering. Itu dunia. Tapi kalau sukacita orang beriman dari dalam, sukacita dari dalam, saudara, itu beda. Nah, itu beda sumbernya. Nanti kita akan melihat. Bahkan seringkali, saudaraku, menjadi suatu sifat yang khas. Ya. Orang-orang ini periang begitu. Di mana saja kita jumpa, dia selalu tertawa, dia selalu lincah, dia selalu bergembira, dan seterusnya. Akhirnya menjadi satu sifat yang khas. Setiap kali ketemu, dia riang, dia bersukacita. Ya. Sampai orang pikir begini, apa ya penyebabnya? Apa penyebabnya dia bisa bersukacita? Dan itu menjadi daya tarik sendiri bagi orang lain yang merasa aneh. Orang ini sederhana mungkin, nggak kaya, biasa, tapi hatinya penuh sukacita. Bahkan itu menjadi sifatnya, sebab mempunyai sumber yang di dalam. Meskipun dia mungkin sedang mengalami problem begitu, saudara. Orang tahu orang ini ada problem, sedang mengalami problem. Aku coba lihat. Ternyata masih bisa bersukacita. Ternyata tidak terpengaruh dari luar, saudara. Dia bisa tertawa, dia bisa bersukacita sebab sumber sukacitanya di dalam. Ya. Sumber sukacitanya di dalam. Jadi dari dalam hatinya ada sumber sukacita. Nah, ini kesukaan dari Tuhan yang ada pada orang-orang tebusan yang tetap hidup benar dan taat. Jadi sumber sukacitanya dari Tuhan. Haleluya. Tuhan nggak pernah kering, saudara. Tuhan nggak pernah kehabisan sumber sukacita. Sorry. Ini saya lagi macet nih sumber sukacita. Nggak ada, saudara. Sumber sukacita Tuhan
keluar, mengalir terus. Jadi orang yang memiliki Tuhan dalam kehidupannya gampang mengalir. Haleluya. Sekarang kita melihat dari luar. Nah, sukacita dari luar misalnya ada hal-hal yang lucu, ada makan-makan, dapat untung besar. Biasanya sukacita dari luar ini tidak lama. Kalau acaranya berhenti, maka tidak lama kemudian sukacitanya juga jadi habis. Dan sukacita dari luar seringkali tidak mudah mendapatkannya. Bahkan biasanya ada harganya dan mahal. Coba kita lihat Pengkhotbah 10 ayat yang ke-19 ya. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Gimana kalau nggak ada duit mau beli makanan? Apa yang mau dibeli? Gimana mau beli anggur? Nggak ada duit. Jadi uang itu bisa membuat orang bersukacita, bisa membuat tertawa, tapi harganya mahal, saudaraku. Harganya mahal. Kalau sumbernya habis, sudah tidak makan-makan lagi, sudah nggak bisa beli anggur, nggak bisa begini, ya berhenti, macet. Itu bedanya, saudara, dari luar dan dari dalam. B, orang benar itu sumbernya dari dalam. Jadi pastikan bahwa orang benar itu adalah orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan dan tetap tinggal dengan Kristus. Jadi saudaraku, orang benar itu orang yang sudah mengalami kelahiran baru dalam Kristus dan tetap tinggal dengan Kristus. Baru bisa tetap menjadi orang benar. Ya. Jadi Yesus itu benar, Yesus itu suci, Yesus itu terang. Nah, kita mau dekat, kita mau memiliki sumber ini, mau tidak mau kita harus mengalami satu proses yang namanya kelahiran baru. Menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan dan tetap tinggal di dalam Kristus. Sebab manusia itu, saudaraku, semua sudah berdosa. Tanpa Kristus tidak ada orang benar. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Ya, tanpa Kristus manusia tidak ada yang benar. Sebab hukum Tuhan mengatakan demikian. Terang sudah datang, tapi manusia pada dasarnya suka yang gelap. Coba kita lihat Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Roma 3 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah berbuat dosa. Coba kita lihat lagi Yohanes 3 ayat yang ke-19. Yohanes 3:19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan mereka jahat. Ya. Nggak ada orang mendapat kesempatan berbuat dosa terus tidak mau. Kecuali orang tersebut mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, maka dia bisa berkata, enggak, aku tidak mau. Bukan dia, tapi Tuhan yang ada di dalam hidupnya, memimpin dia di dalam perjalanan yang indah. Perjalanan terang, jadi gelap dia tidak mau. Haleluya. Haleluya. Nah, kita akan melihat Allah itu sumber sukacita yang tidak ada batasnya. Tadi saya katakan pam, selama banyak air dia bisa mengalirkan. Tapi begitu pumpnya mengalami kekeringan, sumbernya habis, ya habis, gak bisa dialirkan. Tapi Tuhan kita gak pernah habis.
sumber sukacita terus ada. Sebab itu ada nyanyian, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Orang di dalam Kristus, dia tidak terpengaruh dari sikon yang di luar. Ya. Nah, kita melihat saudara, sebab itu biasanya ya, orang seperti ini kalau terus ada di pihak Allah itu seperti carang lekat pada pokok anggur. Pokok anggurnya ini nggak pernah habis, saudaraku, nggak pernah kering sumbernya. Kalau carang itu kita ada lekat dengan Kristus, maka aliran sukacitanya terus mengalir. Haleluya. Aliran sukacitanya mengalir ya. Sebab itu biasanya orang yang benar itu selalu ada sejahtera, selalu ada sukacita dan di dalam. Dan hatinya, di dalam hatinya sehingga mudah bersukacita, tertawa. Ini ciri dari orang beriman yang tetap ada dalam jalan yang benar. Nah, saudara lihat sekarang, orang tuh kalau di kota besar tuh pada tegang. Jalan tuh cepet. Wah, pokoknya seperti orang balapan. Rasanya sudah nggak mau tengok kanan kiri, jalan terus. Nah, karena dia diburu, dikejar oleh target, oleh sesuatu, saudaraku, jalan terus begitu. Tapi orang beriman, ya, ini diharapkan orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami kelahiran baru, dimanapun dia berada, selalu terpancar senyuman, kasih Kristus, wajah yang ceria, wajah yang penuh dengan sukacita. Sebab apa, saudaraku? Kita melihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, hati kita dikuasai oleh Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahtera Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Itu dia. Kenapa orang Kristen yang dengan Kristus sekalipun sedang mengalami goncangan dan lain sebagainya, gak kelihatan, saudara. Gak kelihatan rasanya. Lihat dia sukacita terus. Dan kita melihat orang seperti ini memancarkan kasih Kristus. Nah, kalau orang beriman, saudaraku, tertipu, ya, memang masih mungkin orang beriman tertipu oleh sikon, ya. Masih mungkin, saudaraku, sehingga hatinya gelisah, hatinya berduka cita, hatinya sedih, ya. Melihat kejahatan di mana rasanya terpengaruh, ya. Tetapi saudaraku, kita melihat ya tertawanya otomatis sirna. Tetapi saudara, kalau orang beriman itu mempunyai iman dan punya pengertian berdasarkan firman Allah bahwa Allah sanggup memelihara, Allah sanggup menjaga, Allah sanggup memberkati kita. Dikatakan rambut di atas kepala kita tidak ada satu pun yang jatuh karena kebetulan. Semua dihitung oleh Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-30. Saudaraku, sekalipun sikonnya bisa membuat orang beriman meraung-raung, tetapi dengan iman, lekas dia sadar karena orang beriman tuh tandanya punya iman. Iman itu didapatkan dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang beriman itu identik dengan orang yang suka membaca Alkitab. Jadi begitu dia sadar, saudara, langsung dia bisa bersyukur. Dengan imannya, ia bisa tetap bersyukur, bersukacita, sehingga mulutnya penuh dengan tertawa.
penuh dengan pujian. Saya beri contoh di dalam kitab Habakuk 3, dikatakan saudaraku ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Habakuk 3, 17 sampai 19. Dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini bangkrut total. Sebagai petani nggak ada hasil, sebagai peternak nggak ada hasil, semua kosong. Terus reaksinya gimana? Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah, ini kuncinya. Orang seperti ini sekalipun melihat fakta, pertaniannya gagal, peternakannya gagal, dan lain sebagainya, tapi dia ambil satu sikap, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi intinya orang ini sudah menerima keselamatan sekalipun habis. Seperti peristiwa Ayub, habis. Hartanya habis, anaknya habis, tubuhnya sakit semua. Tapi dia bisa berkata, segala puji bagi Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Gak salah saudara. 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, luar biasa, luar biasa. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dalam kondisi begini, bisa kuat? Bisa. Bisa, saudara. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu, apapun sikon kita, jangan sampai kita nggak membaca Alkitab. Juga Paulus dan Silas. Ya, sekarang kita melihat di dalam Mazmur 71 ayat 7 dan 8. Mazmur 71 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ya. 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi orang seperti ini, orang berkata, seperti tanda ajaibnya, sebab dia memiliki Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kuat, aman, saudaraku. Di tengah badai, di tengah kesukaran, Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup memberkati. Haleluya. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, di tengah kesukaran yang begitu luar biasa, dikatakan bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Kenapa? Loh, yang lain pada berguguran, yang lain pada mengalami bangkrut, yang lain begini begitu. Lah orang ini tetap eksis, tetap bertahan, bahkan dia bisa bersukacita. Haleluya, haleluya. Nah, jadi sukacita orang benar itu dari dalam, sehingga menjadi sumber sukacita oleh Roh Kudus. Perempuan Samaria, dulu dia bersukacita karena hidup dalam dosa. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, perempuan Samaria ini sukacitanya lain. Waktu Tuhan menawarkan air yang aku berikan kepadamu, dia akan memancar terus sampai pada hidup yang kekal. Waktu dia menerima Tuhan sebagai sumber sukacita, beda. Dulu sukacitanya dalam dosa, tertawa dalam dosa, pahit akhirnya. Sampai 6 suaminya masih pahit hidupnya. Tapi pada waktu berjumpa dengan Tuhan, ada satu perubahan yang besar terjadi. Orang beriman seharusnya begitu. Sukacita kita bukan karena ini, boleh. Kalau sukacita netral, boleh saudaraku. Mungkin lagi kita ditraktir orang makan, wah ya gembira, jangan kita cembetut.
Jangan kita cemberut. Orang yang mentraktir kita bingung. Ini orang apa-apaan. Bisa bersukacita seperti itu, tapi sumber sukacita yang abadi, yang kekal, kalau orang beriman mau tetap lekat pada pokok. Jarang mau lekat dengan pokok, sumber sukacita tidak akan pernah habis. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Coba kita lihat Yohanes 7 ayat yang ke-38. Tadi perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat yang ke-14 ya. Dikatakan Yohanes 4:14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Sumber air hidup itu ada di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin, saudaraku. Oh, haleluya. Percaya pada Yesus, tetap jaga hidup benar, tetap bersekutu dengan Tuhan, tinggal dalam terang, akan mengalir terus. Jadi kita tidak terpengaruh. Mungkin saat itu kita makan sangat sederhana, tapi hati kita penuh sukacita, jadi enak makan, saudara, lahap dan seterusnya. Nah, orang dosa sumbernya dari luar. Jangan kita tertarik ya, kalau tergiur lihat orang berdosa kok tertawa terus ya, kok senang terus. Ingat, jangan, saudaraku ya. Daud pun pernah mengalami hal demikian. Sia-sia aku membersih tanganku, cuci bersih, tidak mau berdosa, tapi orang dosa makin gemuk, makin segar. Seperti Daud memandang gak pernah susah itu orang itu. Jangan tertarik, saudaraku ya. Sebab sejahtera dan damai di dalam hati orang dosa itu tidak bersumber pada sumber sukacita di dalam hatinya, melainkan dari peristiwa-peristiwa yang dari luar. Ya, kalau peristiwa itu netral, ya sih nggak apa-apa. Cuman itu sebentar, saudaraku. Ya, tidak bisa langgeng. Ya, sebab apa? Sukacita dari dosa itu menyiksa. Dikatakan Roma 3 ayat 17, jalan sejahtera, ya, jalan damai tidak mereka kenal. Hidup ini kalau seandainya kita punya uang banyak, tapi hidup tidak ada damai, tidak ada sejahtera, mau tidur susah, mau melakukan ini dan itu gelisah. Enak, saudara? Enggak enak, saudara. Sekalipun uangnya limpah. Mau duduk hatinya gelisah. Mau ngobrol sama keluarga enggak ada damai. Perang mulut terus, tegang terus. Apa enaknya? Apa senangnya? Enggak ada, sebab sumber sukacitanya beda. Ya. Nah, kita lihat coba Yesaya 48 ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat yang ke-22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Nah, sekarang coba dibandingkan dengan Yesaya 26. Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi damai sejahtera bagi kami.
Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah, sebab itu saudaraku, jangan sampai kita undur. Jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan. Orang yang undur, orang yang putus hubungannya dengan Tuhan, itu pahit kehidupannya. Yeremia 9 ayat yang ke-13 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mengikutinya, tidak mendengar suaraku dan tidak mengikutinya, 14, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun pahit, saudara. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Jangan coba-coba putus hubungan dengan Tuhan, apapun alasan. Ya Pak, sekarang kalau saya nggak kerja seminggu 7 hari, gimana saya bisa hidup? Akhirnya dengan kata lain, dia mengorbankan jam-jam ibadah, jam-jam persekutuan dengan Tuhan. Dia harus kerja, pahit. Dapat itu sesuai keringatnya, sesuai kerajinannya, dapat. Tapi orang di dalam Tuhan, itu tadi dikatakan Yesaya 26 ayat 12, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan. Haleluya, haleluya. Nah, kita akan melihat lebih lanjut. Jadi saudaraku, bahwa hanya di dalam Tuhan kita bisa bersuka cita, tertawa dengan betul, dan tanpa habis. Karena belum pernah terjadi sumber sukacita yang dari Tuhan bisa kering, bisa habis, belum pernah terjadi. 3, Romawi 3. Kehendak Tuhan bersukacita. Kehendak. Jelas sekali saudara, Alkitab mengatakan bahwa kehendak Tuhan bagi umatnya adalah bersukacita senantiasa. Ini satu hal yang diperintahkan. Jadi Tuhan tidak suka kalau umatnya nggak bisa bersukacita. Ini diperintahkan. Mari kita lihat lebih dahulu di dalam Filipi 3 ayat 1 dan Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. 4 Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ya, ini sebuah perintah. Jadi kalau Tuhan melihat umatnya sedih, murung, gelisah, mukanya muram gitu, Tuhan nggak suka, saudaraku. Nah, sekarang kita harus stop. Nah, kita harus putar. Dengan iman kita berkata, aku mau bersukacita karena ini diperintahkan oleh Tuhan. Dan mulai buka kerannya, buka keran sukacita. Kalau kita hubungkan kembali, mungkin dulu putus karena ada sebabnya, ya. Orang yang nggak bisa bersukacita ada sebabnya. Tapi pada waktu orang itu menyelesaikan, membereskan, mengakui, dia tertancap kembali kepada sumber sukacitanya. Tapi kalau kerannya ini nggak dibuka, ya tetap kering. Jadi dengan iman, dengan tindakan iman, kita sudah mengaku, dengan tindakan iman kita yakin bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sudah tersambung kembali. Sekarang tinggal buka dengan iman. Sas, mengalir. Haleluya. Puji Tuhan, mengalir terus, membasahi hati dan pikiran kita. Haleluya. Saudaraku, kalau Tuhan memerintahkan, itu berarti pasti bisa. Ya. Nggak ada yang mustahil.
Gak ada yang mustahil. Tuhan tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh umatnya. Mungkin orang, ya itu zaman dulu, zaman sekarang enak aja perintah-perintah bersukacita. Mana sumber, mana yang bisa membuat sukacita? Kalau kerjaan lagi kembang kemis, Senin kemis begitu bisa bersukacita. Sekarang percaya yang mana? Firman Allah kekal, langit dan bumi bisa lenyap. Firman Allah kekal. Dari zaman dulu, sekarang, sampai yang akan datang, firman Allah tidak berubah. Dan yang berjanji juga tidak berubah, yaitu Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai yang akan datang. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat, tadi di Romawi 3, kehendak Tuhan bersukacita. Sekarang kalau tidak bisa sukacita, pasti ada sesuatu yang tidak betul. Kalau tidak bisa sukacita, pasti ada sesuatu yang tidak betul. Sebab itu, kalau tidak bisa sukacita, pasti ada sesuatu yang tidak betul. Sebab itu, perlu saling mengingatkan. Perlu saling mengingatkan. Kadang-kadang kita sendiri gak sadar. Kita kok diem, tapi muka kita kok rasanya bebannya berat, rasanya tertunduk. Kita sendiri gak sadar, tapi orang lihat, loh kenapa? Mungkin kita, Pak, kenapa? Sedih ya Pak? Pak, Bu, kenapa Bu? Ada beban apa Bu? Nah waktu kita diingatkan, oh ternyata aku sudah membuat orang lain menjadi tersandung karena penampilanku. Kalau Tuhan berkata lembut, biarlah lembutmu diketahui semua orang. Tuhan ada dekat. Kalau kita lembut aja disuruh supaya orang lain bisa mengetahui, apalagi sukacita. Ya, kita harus bersukacita. Sebab itu kalau nggak bisa bersukacita, perlu saling mengingatkan bahwa sikap, sifat, pembawaan yang sedih, muram, susah, itu bisa diubah. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ya adalah satu ciptaan yang baru. Kita sudah mungkin karena ada hutang. Ya. Nah, ini perlu diingatkan. Iya, saya punya hutang. Jadi beban saya berat. Ya, ini perlu diingatkan. Orang yang berhutang ya harus melunasi, harus membereskan, saudaraku. Nah, berikutnya diberi nasihat supaya jangan mudah-mudah berhutang. Hutangnya gampang, bayarnya susah nanti. Kepikiran, apalagi hutang dengan bunga. Jangan coba-coba pinjol, pinjaman online. Kelihatannya enak. Cuman begini-begini, ya langsung cair dan lain sebagainya. Hati-hati saudaraku. Itu bisa merampas damai. Karena salah tindakan kita. Nah, kalau kita tahu orang ini ada beban hutang, terus kebetulan kalau Tuhan gerakkan kita, ya mungkin dengan beberapa orang bersama-sama dibahas, dibicara, oh oke, sekarang kita tangani dulu hutangnya, bayar tanpa bunga. Kalau orang pinjam hutang biasanya pasti ada bunga. Kalau pinjam dengan kita tanpa bunga, cicil sekarang. Nah, itu sudah mengingatkan, oh ya ternyata saya salah jalan. Jangan gampang-gampang berhutang. Bikin beres saudaraku, ya. Kalau kita sudah beres, terus ternyata tidak bisa bersukacita, pasti ada yang nggak betul. Saya ambil contoh begini. Saya beli sepeda motor baru, saudaraku. Baru sepeda motor. Tapi waktu saya jalankan, nggak bisa kenceng. Cuman jalan 10 km per jam. Loh, ini sepeda motor baru. Kok jalannya 10 km? Pasti ada yang nggak beres di sepeda motor ini. Begitu juga kalau kita sudah jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, kita bisa melaju, berjalan dengan iman, kita bisa bersukacita. Haleluya. B. Perlu diungkapkan atau ditunjukkan sukacita itu. Ya, jangan biarkan tersembunyi. Enggak, saya ini sukacita kok.
Tapi tersembunyi, saya nggak bisa begitu, nggak mungkin, saudara. Dalam keadaan susah, bisa bersukacita. Seperti Paulus dan Silas, Yesus pun menyanyi, bersukacita. Apapun sikonnya, saudaraku. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, tunjukkan, jangan tersembunyi, saudara. Ekspresikan sukacita itu, ungkapkan, saudaraku. Ya, haleluya. Mudah, ungkapkan, karena kita memang sukacita, penuh dengan sukacita, spontan dan tepat. Nyatakan sukacita dalam hati dengan tertawa. Nah, yang saya ini sukacita, tapi nangis, murung mukanya. Loh, coba kita lihat Yakobus 5 ayat yang ke-13. Yakobus 5 ayat 13. Dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi, saudaraku, ya. Nyatakan, ekspresikan. Sukacita dari Tuhan kalau diekspresikan, nular, saudara. Bisa nular. Coba kalau saudara nggak percaya. Satu keluarga duduk ya. Bapaknya pulang kerja, mukanya cemberut terus gitu. Rasa nggak ada gembira duduk. Yang lain lihat gitu, tertular. Diam, tinggal diam gitu. Tinggal diam termenung. Jadi suasananya, suasana duka. Suasana sedih. Karena di rumah itu satu orang nggak mengekspresikan. Coba sekarang. Orang mengekspresikan. Paling tidak di rumah itu mengalami, melihat, wah, ada apa ini? Anak-anak pun bisa deket, saudara. Coba papanya kereng gitu, nggak mau tertawa apa-apa. Tapi begitu papanya senyum dan lain sebagainya, anaknya datang memeluk papanya dan suasananya pasti berubah, ya. Seluruh rumah berubah, persekutuan di dalam gereja berubah. Kalau kita datang ke komsel, muka kita murung, suasana di komsel jadi nggak enak, saudara. Jadi nggak enak. Coba kita lihat Mazmur 9. Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, jangan seperempat. Segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Apa, Pak? Perbuatan apa yang aku mau cerita? Saudara bisa bernapas, kita bisa bernapas, kita bisa makan. Itu satu perbuatan yang ajaib, saudara. Kalau nggak bisa bernapas, terbaring di rumah sakit, oksigen yang dipakai, berapa biayanya? Ceritakan. Sebab itu dikatakan Mazmur 150 ayat 6, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 ini satu ayat yang pendek. Dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa. Nggak dikatakan bersukacitalah saat engkau terima rezeki, terima berkat, terima untung. Nggak, senantiasa. Saudara. Apapun sikon kita tetap bersukacita. Oh, haleluya. Sekarang kita melihat kesimpulannya. Faedah, tertawa, dan kesukaan dari Tuhan. Kesimpulannya faedah, tertawa, dan kesukaan dari Tuhan. 1. Kekuatan batin bertambah. Dikatakan dalam Nehemia 8 ayat 11c, dalam terjemahan lama, karena kesukaan yang dari Tuhan itulah juga kuatmu. Oh, kita bersukacita. Itu menjadi kekuatan kita. Karena kesukaan yang dari Tuhan itulah juga kuatmu. Nah, jadi orang beriman yang bersukacita, kekuatannya makin bertambah. Nah, tidak kesedihan, kekecewaan, nggak ada tempat. Tidak diberi tempat, saudaraku. Yang ada sukacita. Sukacita, haleluya. Nah, sukacita di dalam dosa justru melemahkan iman kita. Sebab itu jangan tertarik kepada orang yang hidup dalam dosa,
tapi bersukacita. Enggak, jangan tertarik, jangan ingin saudaraku ya. Tapi sukacita dalam Tuhan kita ekspresikan, maka roh kita akan makin kuat, makin kokoh. Haleluya. 2. Tanda dalam keadaan yang benar. Itu Filipi 4 ayat 7 tadi dikatakan ya. Tanda dalam keadaan yang benar. Orang yang bisa bersuka, 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa. Oh, haleluya. Dan Filipi 4 ayat 7, tanda dalam keadaan yang benar. 3. Menjadi obat. Ya. Amsal 17 ayat yang ke-22. Coba kita lihat saudaraku, Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudaraku, lagi Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang itu bisa bersukacita, bersyukur, menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Sebab itu kita nggak perlu iri kepada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tapi bisa tertawa. Nggak usah, saudara. Nggak usah. Haleluya. Haleluya. Bukan berarti, saudaraku, terus kalau tadi katakan hati yang benar adalah obat, bukan berarti menjadi sakit lalu diobati. Enggak. Tetapi sebab ada obat, obatnya saya kasih tanda petik, tetapi sebab ada obat ilahi, kita senantiasa terus-menerus memancarkan kehidupan, akhirnya kita sehat jasmani, sehat rohani. Haleluya. 4. Kesaksian yang baik. Nah ini dia. Amsal 15 ayat 13 sampai 15 dan 15. Hati yang gembira membuat muka berseri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Mau buruk atau mau selalu pesta? Sebab itu saudaraku, kesukaan dari Tuhan membuat wajah kita manis. Mungkin orang tanya, Bu, umur berapa sekarang? Ya, saya sudah memasuki 70 tahun. Apa Bu? 70 tahun. Kenapa memang? Saya pikir masih 50, Bu. Haleluya. Kenapa? Hatinya bersukacita, manis mukanya. Coba ditanya, Bu, umur berapa? Ada 70 tahun, Bu. Ngawur aja, sembarangan ngomong. Saya baru 50. Loh, kok wajahnya seperti nenek-nenek sudah? Kenapa? Hatinya susah memburukkan muka kita. Sebab itu saudaraku, haleluya. Pancarkan terus cahaya kasih dan ketulusan Kristus sehingga orang lain juga diberkati dengan kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biar kita praktek saudara, tertawa. Seperti Sarah. Mari tertawa, ha ha ha. Seperti Sarah tertawa. Sarah tertawa karena janji itu gak masuk di akal, punya anak di usia tua. Di usia tua. Tapi ternyata tertawa betul. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biar kami sebagai umat-Mu belajar. Apapun sikon yang kami hadapi, jangan sampai kami tidak bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memberikan itu bagi kami. Kesukaan, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kesuksesan kami, tapi karena Tuhan yang memberikan bagi kami, sehingga kami boleh bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang belum bisa mengerti, biar saat ini apapun sikon mereka, biar mereka tetap lekat kepada pokok anggur yang benar, dan sekarang membuka keran dengan iman, sehingga keran sukacita itu boleh mengalir. Haleluya. Sungguh kami sangat bersukacita memiliki Tuhan yang tidak pernah habis sumber sukacitanya.
Terima kasih, berkati semua yang mendengar. Mungkin ada rumah tangga yang gak bisa bersuka cita. Mungkin ada rekan-rekan muda yang terus merenung-renungkan, yang terus memikirkan masa mudanya. Sepertinya gak ada jalan keluar, Tuhan. Biar hari ini mereka semua bersuka cita. Juga para pelayan-pelayan-Mu, ya semua bisa bersuka cita. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami dan membuat kami bersukacita senantiasa, sebab kesukaan daripada Tuhan itulah kekuatan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.